Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan pada saat ini adalah Tuhan menilai hati. Kita akan renungkan kisah dari Samuel yang diutus Tuhan untuk ke Isai untuk melihat anak-anak Isai siapa yang bisa diurapi menjadi raja bangsa Israel. Awalnya Samuel berpikir bahwa Tuhan akan memilih yang berperawakan tinggi atau yang besar, yang cocok untuk diurapi. Namun apakah yang dikatakan oleh Tuhan? Saya akan baca dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dan pada akhirnya Tuhan mengurapi anak Isai yaitu Daud yang awalnya dipikir tidak berkompeten untuk diurapi menjadi raja Israel. Dalam 1 Samuel 16 ayat 13 dikatakan, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Melalui kisah ini kita belajar bahwa Tuhan menilai orang bukan secara lahiriah, namun Tuhan menilai sampai ke dalam hati. Dan menjadi pertanyaan, mengapa Daud dipilih menjadi raja? Kita melihat bagaimana kehidupan Daud. Kita melihat pada saat dia melawan Goliat. Dia merasa marah saat Goliat menghina barisan tentara Allah. Dan selanjutnya kita juga tahu bahwa Daud akhirnya melawan Goliat dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Ya, ini menunjukkan bahwa hati Daud itu terpaut kepada Allah. Kehidupan Daud, tindakan-tindakannya senantiasa didasari oleh pengenalannya akan Allah, imannya kepada Tuhan. Dan hal inilah yang membuat ia dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, hati yang seperti ini juga yang Tuhan rindukan ada dalam setiap kita. Mengapa Tuhan menilai hati? Karena hal ini sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Mempengaruhi bagaimana mengambil keputusan, bagaimana rencana ke depan, dan bahkan segala tindakan-tindakan seseorang dipengaruhi oleh isi hatinya. Ya, karena percuma saja memiliki perawakan yang bagus, tinggi, ya, namun dia memiliki hati yang jahat. Tidak taat pada Tuhan, tidak mau diatur, dan hanya melakukan keinginan-keinginan sendiri. Sia-sia saja juga orang memiliki kepintaran, memiliki kemampuan, tapi memiliki hati yang jahat. Contoh orang-orang yang melakukan korupsi. Ya, mereka memiliki jabatan, memiliki kepintaran, mereka tahu hukum, mereka tahu celah-celah di sistem. Mereka orang yang pintar, mereka memiliki kemampuan. Akan tapi kepintarannya tidak dipakai untuk mengerjakan kehendak Allah, tidak menjadi berkat, tapi justru mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Ya, orang-orang ini seperti ini jelas tidak dapat dipakai Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita melihat dalam diri kita masing-masing. Setiap kita memiliki kemampuan, kita memiliki potensi. Namun menjadi pertanyaan, apakah kita memiliki hati yang sudah diperbarui oleh Kristus, yang senantiasa terhubung dengan Allah? Apakah keinginan hati kita sudah senantiasa mengerjakan kehendak Allah? Pada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mencari orang-orang yang bisa dipakai untuk melakukan perkara yang besar, untuk memimpin orang-orang ke dalam jalan kebenaran. Ia mencari hati yang mengerti dan taat pada kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita mempersiapkan diri kita. Kita senantiasa mengoreksi diri kita, mengoreksi hati kita. Kita minta Tuhan untuk melembutkan hati kita supaya tidak lagi hanya menuruti keinginan-keinginan sendiri, tapi kita mau melakukan kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita boleh menjadi berkat, kita boleh dipakai untuk membawa banyak orang untuk mengenal Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk renungan yang kami boleh dengar pada saat ini ya Tuhan. Bagaimana kami disadarkan bahwa Tuhan menilai kami sampai ke dalam hati kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau sendiri yang mengerti isi hati kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sendiri yang sanggup melembutkan hati kami
supaya kami Tuhan tidak lagi hanya menuruti keinginan-keinginan kami, keinginan daging Tuhan, namun kami rindu Tuhan untuk taat pada kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan terus mempersiapkan setiap kami Tuhan, biarlah kami boleh dipakai menjadi pemimpin Tuhan, untuk dapat membawa banyak jiwa Tuhan, untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Tuhan terus akan memberkati pertumbuhan iman dari jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.